bisa mereaksikan daripada apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat Luwu itu, yaitu pemekaran provinsi Luwu Tengah itu, provinsi Luwu Raya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat Luwu itu kemudian menginginkan yang namanya pemekaran Luwu Tengah itu sendiri untuk bagaimana bisa memenuhi administrasi pembentukan provinsi. Jadi baik, untuk mengatur ritme pergerakan saya kembalikan ke orang selanjutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam daya, salam salam untuk penjelasan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, telah terlihat secara kasat mata kita bahwa adanya tindakan representatif yang dilakukan oleh para kepolisian pada hari ini terhadap massa yang kawan-kawan sekalian. Ingat kawan-kawan, aksi demonstrasi telah diatur dalam undang-undang. Namun pada hari ini pihak aparat penegak hukum sendiri melakukan aksi yang tidak semestinya dilakukan oleh pihak aliansi masyarakat Kabupaten Situasi, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jangan pernah mundur dari gerakan ini. Ingat kawan-kawan, gerakan yang kita lakukan hari ini adalah gerakan yang murni, gerakan yang telah terkonsolidasi, kawan-kawan sekalian. Ingat kawan-kawan, mundur adalah gerakan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi jangan pernah terinfeksi daripada gerakan kami hari ini, karena bahwasanya kami hanya menyampaikan pendapat yang sudah diatur dalam konstitusi Undang-Undang 1948 tentang menyampaikan kebebasan pendapat, kawan-kawan sekalian. Jadi inilah daripada pemerintah hari ini yang kemudian tidak pro terhadap masyarakat, yang dimana kita menduga bahwasanya ada kerjasama yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan pemerintah untuk bagaimana bisa membubarkan daripada aksi yang kemudian terbangun pada hari ini. Kami menduga itu, Pak, bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Raya dengan aparat kepolisian untuk bagaimana bisa membubarkan daripada aksi yang kemudian terbangun tadi, kawan-kawan sekalian. Jadi jangan pernah masuk dalam gerakan ini, kawan-kawan sekalian, karena bahwasanya Undang-Undang 1945 kemudian sudah mengatur daripada apa yang kemudian menjadi tuntutan kita pada hari ini. Jadi mari kita ketahui bersama bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu kemudian sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang 1998 tentang menyampaikan pendapat.